Wajah seorang penista agama, Mami Isa Zega alias Sahrul. Ini abang-abang kan? Coba kita lihat lagi. Sahrul. Astagfirullah. Salah pakai baju abang Sahrul. Sahrul memakai hijab saat ibadah umroh. Laki-laki kok bisa pakai hijab di tanah suci? Bayangkan berapa ahwat tidak muhrim yang ia sentuh saat beribadah. Isa Zega alias nama aslinya Sahrul, penista agama Islam dan menjatuhkan martabat wanita. Abang Sahrul, bertobat bang. Bapak-bapak Kementerian Agama, saya ralat ya, ternyata Waria Isa Zega itu sudah umroh kali ketiga dan selalu lolos Pak. Kali ini tolong Pak, demi menegakkan keadilan tentang undang-undang atau tentang kejahatan penistaan agama itu Pak harus ditegakkan Pak ya, jangan tebang pilih. Masa Indonesia kalah sama Waria? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berita yang sangat menghebohkan, seorang waria ataupun banci itu berangkat umroh dengan memakai busana perempuan, memakai hijab seperti itu teman-teman. Tentunya ini merupakan bagian daripada penistaan dan merendahkan martabat seorang perempuan ataupun seorang wanita karena sudah melecehkan martabat wanita tersebut teman-teman. Siapa dia? Dia adalah Mami Online ataupun Isa Zega ataupun Sahrul teman-teman. Sahrul ini adalah seorang waria yang sudah melaksanakan ibadah umroh yang keempat kalinya seperti itu teman-teman. Bahkan kasus Isa Zega ataupun Mami Online ini sudah sampai ke pihak DPR ataupun Dewan Perwakilan Rakyat teman-teman. Coba kita saksikan berikut ini video dari si Mami Online. Berikut ini teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Umi. Hayo, kamu dari mana aja tiba-tiba nongol di samping Mami Online ya? Ini wajahnya teman-teman, sudah memakai hijab, memakai jilbab seperti itu. Dan yang lebih parahnya di sini, kita lihat dia duduk di lingkungan ataupun di wilayah saf perempuan seperti itu. Artinya di sini Mami Online ini sudah jelas sekali menistakan agama ataupun menghinakan martabat perempuan ataupun wanita teman-teman. Halo, Kaifa halo. Itu ada kawan sejenis ya. Nah, kita lagi di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Sudah melaksanakan ibadah subuh. Pagi-pagi kita udah duha, ya. Sekarang kita lagi duduk dulu. Jadi sekarang orang-orang di masjid itu kalau seandainya udah siang begini ya, udah matahari udah terbit gitu, mereka lagi. Terus kalau yang di dalam sana ada yang baca-baca Quran. Nah, itu Mami biasanya nanti menjelang sholat Jumat, ya Mami biasakan nanti itu kita baca Al-Quran gitu loh namanya kegiatan-kegiatannya. Nah di sela-sela itu baru kita bikin Sangat tidak terbayang bagi kita teman-teman ketika dia berada di lingkungan wilayah shop perempuan. Tentunya ketika dia bersentuhan dengan wanita-wanita lain di shop tersebut, maka perempuan-perempuan tersebut sudah jelas-jelas batal seperti itu teman-teman. Maka di sini merupakan suatu penistaan yang besar dan tentunya kepada pihak travel juga kenapa bisa diloloskan. Kepada pembina travel ataupun pembina umrohnya, mutawifnya, kenapa bisa meloloskan si Sahrul ini teman-teman. Ini sudah jelas-jelas berarti sudah ada kong kali kong, artinya menjadi king kong seperti itu teman-teman. yuk, tawa yuk. Dan ada satu video di mana warga melakukan demonstrasi untuk menyuarakan agar Mami Online ini segera ditangkap teman-teman. Coba kita lihat berikut ini. Kawasan atau wilayah Kementerian Agama adalah sesuai dengan porsinya kawan-kawan. Bahwa perusahaan travel yang hari ini memberangkatkan orang tahu namanya. Andainya hal ini berbumi atau didiamkan begitu saja. Mereka sudah menyuarakan agar Mami Online itu segera ditangkap teman-teman.
mendesak MUI dan Kemenak ya untuk mengusut tuntas pihak travel yang memberangkatkan mami online tersebut atau si Sahrul itu. Ini kan dia. Kita tidak lagi berdebat. Ini sudah jelas-jelas bahwa Kementerian Agama sudah kecolongan seperti itu, teman-teman. Sampai salah satu selebriti terkenal di Republik ini, kita Mirjani, mencemooh persoalan itu di media sosial, kawan-kawan, melalui akun TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kemudian siapa yang harus disalahkan? Apakah pihak perusahaan? Contohnya kawan-kawan. Partai peribadah haji ini tentunya kita tahu kawan-kawan. Ya. Bagaimana mekanisme serta progres yang hari ini bisa mengesahkan akal, berjuangkan dari para travel ini bisa bekerja, bisa berdiri di Republik ini. Ya. Identitasnya kan ada kawan-kawan. Negara Indonesia dengan mayoritas Islam hari ini sangat dijajah. Sangat disayangkan apabila kasus mami online ataupun Isa Sega ini dibiarkan begitu saja, maka nanti akan lebih marak lagi penistaan agama merajalela, teman-teman. Karena kita sudah melihat bersama mami online tadi berangkat umroh sudah kali ketiga ataupun keempat kata Nikita Mirzani, teman-teman. Dan dia melaksanakan kegiatan umroh itu melanggar aturan kodratnya. Dia adalah seorang laki-laki tetapi memakai hijab, memakai kerudung seperti itu, dan dia duduk bersama lingkungan sop perempuan. Artinya di situ nanti bakal banyak wanita-wanita yang bukan mahramnya akan batal wuduknya, batal pelaksanaan ibadahnya seperti itu, teman-teman. Dan alhamdulillah kasus mami online ini sudah sampai ke telinga DPR kita, teman-teman, dan pihak DPR ini sudah mengajukan agar segera diproses mami online ini. Coba kita saksikan berikut ini. Saya sangat miris sekali hari ini, saya banyak sekali mendapatkan DM tautan dari media sosial. Bagaimana setelah saya lihat ada seseorang namanya Mami Online alias Isa Saga alias Sahrul. Dia adalah seorang transgender, transwoman, waria. Yang awalnya adalah seorang laki-laki. Dia melakukan ibadah umroh dengan menggunakan hijab syar'i, dan ini merupakan bagian dari penistaan agama. Betul sekali, bagian penistaan agama. Dalam hukum Islam, bahkan menurut fatwa MUI, seorang laki-laki walaupun diubah jenis kelaminnya, bahwa secara lahiriah dia tetap seorang laki-laki, dalam melakukan prosesnya tetap harus menggunakan cara-cara seorang laki-laki. Nah, tapi betul, tepat sekali. Berbeda. Dia melakukan umroh dengan menggunakan prosesi dan cara-cara perempuan. Ini adalah bagian dari penistaan agama. Bagaimana seorang penista agama sudah diatur dalam KUHP nomor 156A dengan ancaman 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Harapan kami, penegak hukum, kepolisian, dan pihak-pihak terkait untuk segera menangkap si mami online ini. Setuju. Ke depan tidak ada mami-mami online lain yang melecehkan agama kita. Ingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia. Harapan kami tidak menimbulkan kericuan di tengah-tengah masyarakat, juga tidak menjadi contoh yang buruk bagi orang-orang lain. Karena ingat bahwa mami online ini dia adalah seorang selebgram, seorang public figure yang harusnya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Kemudian selanjutnya, si Isa Saga dalam melakukan prosesi umrohnya pasti memakai agent travel umroh, pasti mutawif, pasti ustadz yang sudah mendampingi Isa Saga dalam melakukan prosesinya. Maka kami minta pemerintah, penegak hukum untuk menangkap si agent travel ini yang menjadi bagian dari pendukung penistaan agama terhadap mami online ini. Maka kalau kita bisa berkaca dengan namanya Princess Jessica, bagaimana dia sama juga seorang transgender, seorang transwoman, bagaimana ketika dia melakukan prosesi umroh, menggunakan ihram dan sebagainya. Maka harapan kami bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum, agar bagaimana si Isa Saga, si mami online untuk segera ditangkap dan diproses sesuai mekanisme hukum yang ada di negara kita. Sangat setuju sekali yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat kita ini, teman-teman. Yang ditangkap yaitu mami online yang sebagai pelaku yang melakukan penistaan agama, dan yang kedua adalah pihak agen travelnya, seperti itu, teman-teman. Bagaimana bisa terjadi pihak travelnya membiarkan si mami online ini melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan kodratnya seperti itu. Padahal sudah jelas-jelas dia kodrat lahiriahnya adalah seorang laki-laki.
meskipun dirubah menjadi transgender, berubah kelaminnya teman-teman, dia tetap kembali kepada hukum asalnya, yaitu menjadi seorang laki-laki. Nanti ketika dia mati pun akan diberikan prosesinya seperti laki-laki, tidak bisa dirubah menjadi perempuan seperti itu. Maka sebab itu kita berharap kepada penegakan hukum agar segera memproses Mami Online dan juga pihak terapelnya agar menjadi pelajaran kepada semua pihak, jangan ada lagi penistaan di Republik Indonesia kita ini teman-teman. Bagaimana kira-kira pendapat teman-teman semuanya? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Mungkin kali ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.